SHE atau yang lebih dikenal sebagai keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah protokol yang digunakan pada lingkungan pekerjaan untuk meminimalisir segala bentuk risiko saat bekerja. Risiko ini dapat berupa apa saja, baik itu berupa kecelakaan kerja, kerusakan lingkungan, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lain. Meskipun memiliki istilah keselamatan dan kesehatan kerja, kebiasaan ini sangat bagus apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan baik ini dapat mengurangi banyak kecelakaan ataupun kejadian yang sering kali kita anggap remeh, tetapi dapat menyebabkan banyak akibat. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi kecelakaan serta menjaga lingkungan yang sehat baik itu dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan baik pertama adalah selalu perhatikan segala aspek dalam lingkungan yang memiliki potensi kecelakaan meskipun kemungkinannya sangat kecil. Potensi resiko kecelakaan yang terjadi bisa dari mana saja. Sebagai contoh, perhatikan gambar dapur ini. Terdapat 3 potensi bahaya utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari listrik pada rice cooker. Di situ terdapat potensi bahaya korsleting listrik. Yang kedua, dari kompor gas. Di situ terdapat bahaya potensi terhadap keracunan gas ataupun gas yang bisa terbakar. Yang terakhir dari panci serta lemari. Di situ terdapat bahaya ketika barang-barang tersebut jatuh akibat goncangan. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar gang berikut. Di sini juga sama. Perhatikan aspek-aspek yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Pohon ini dapat tumbang, begitu juga dengan tiang listrik yang sekaligus dapat menimbulkan korsleting listrik pemicu kebakaran. Ada juga potensi lainnya, bahaya dari tembok yang dapat runtuh, serta dari kendaraan yang lalu lalang. Kebiasaan untuk memperhatikan lingkungan ini bukan bertujuan agar kita menjadi takut terhadap lingkungan, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa meskipun sudah dianggap aman, tapi potensi kecelakaan itu masih ada dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Kebiasaan baik yang kedua adalah dengan menggunakan alat yang diperlukan dengan semestinya. Apabila ada kerusakan ataupun alat tersebut tidak ada, maka segera ganti alat tersebut dengan alat yang baru atau gunakan alat yang memiliki fungsi yang sama serta dalam kondisi yang baik. Seringkali kita menggunakan alat pengganti karena alat yang seharusnya tidak tersedia. Hal seperti ini tidak dianjurkan, tetapi boleh dilakukan dalam keadaan terdesak, selama kita memenuhi faktor keselamatan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah tangga. Optimalnya, kita seharusnya menggunakan tangga untuk menjangkau tempat yang tinggi seperti lampu ataupun lemari. Akan tetapi, seringkali kita tidak memiliki tangga dengan ketinggian yang pas. Seringkali kita menggunakan objek lain seperti bangku ataupun kursi. Sebelum digunakan, pastikan bangku atau kursi tersebut kokoh dan tidak bergoyang. Selain itu, pastikan kursi atau bangku tersebut tidak mudah bergerak dan terbuat dari bahan yang dapat menopang berat serta tekanan dari tubuh kita. Perlu diketahui bahwa tekanan ketika kita berdiri di bangku akan berbeda dengan tekanan ketika kita duduk di bangku tersebut. Kebiasaan baik yang terakhir adalah selalu menyadari bahwa diri kita sendiri juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan keselamatan serta kesehatan orang lain. Maka dari itu, jagalah diri sendiri. Di era pandemi seperti ini, patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker yang sesuai, mencuci tangan sebelum dan sesudah keluar dari tempat umum, menggunakan hand sanitizer, dan protokol kesehatan lainnya. Selain memenuhi protokol kesehatan, keselamatan sehari-hari juga perlu diperhatikan. Saat berkendara, selalu patuhi rambu-rambu yang berlaku agar tidak mencelakai orang lain. Selalu gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap dan aman, seperti menggunakan helm, dilengkapi dengan menggunakan sepatu, serta sarung tangan. Aspek lingkungan juga tidak kalah penting. Jangan jadikan diri kita sebagai sumber polusi. Polusi itu dapat berupa polusi udara, air, hingga suara. Jangan merokok di sembarang tempat karena dapat mengganggu pernapasan orang yang tidak merokok. Kendaraan pribadi juga dapat menjadi sumber polusi udara. Ketika asap kendaraan mulai kehitaman, segera bawa ke bengkel.
Jangan membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun ke selokan. Hal ini dapat mengakibatkan banjir serta menurunkan kualitas air bersih bagi daerah sekitar. Jangan mengakibatkan keributan yang tidak perlu, terutama dari suara kendaraan atau suara orang-orang yang mengobrol dengan suara keras. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan orang. Tentunya kita tidak ingin kasus seperti ini terulang kembali, kan? Sekian dulu video tentang beberapa kebiasaan baik pada kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, terkadang kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Video berikutnya akan menjelaskan bagaimana penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan yang benar. Tinggal klik saja di bagian bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.